warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Windy Arista dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi IKOR Konsentrasi Terapis. Di video kali ini saya akan menjelaskan penyebab utama dari nyeri bahu serta penanganannya. Bahu kita bisa bergerak paling leluasa dibandingkan sendi-sendi lain di tubuh kita. Oleh karena itu, sendi ini juga paling sering cedera, yang biasa disebabkan karena olahraga dan atau bisa disebabkan karena aktivitas lainnya, terutama yang dilakukan secara terus-menerus. Ada 3 penyebab utama dari nyeri bahu. Yang pertama, rotator cuff tendonitis atau radang rotator cuff. Rotator cuff adalah otot di bahu yang terletak di antara rongga tulang lengan yang menghubungkan antara lengan dan tulang belikat. Rongga ini akan menyempit ketika kita mengangkat tangan seperti ini. Jika otot rotator cuff itu tidak bermasalah, maka gerakan di atas kepala itu tidak menimbulkan nyeri. Tetapi jika ada radang atau robekan di otot rotator cuff itu akan menyebabkan rasa nyeri. Yang kedua adalah frozen shoulder atau bisa disebut bahu beku. Radang terjadi di kapsul atau lapisan pembungkus sendi bahu. Radang ini menyebabkan lapisan pembungkus itu menjadi tebal atau ketat sehingga membatasi gerakan sendi bahu. Pada frozen shoulder yang parah, gerakan mengangkat lengan sedikit saja timbul rasa nyeri. Terus kemudian yang ketiga itu syaraf kejepit di leher. Tapi yang menimbulkan rasa nyeri itu bukan karena pergerakan bahu, melainkan pergerakan leher yang mendekati bahu. Rasa nyeri itu akan ditimbulkan dari bahu, kemudian bisa sampai siku, jika semakin parah dia sampai ke ujung jari. Penanganan pertama yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasa nyeri pada cedera bahu, terutama pada cedera baru, jangan pernah sesekali diberikan semacam counter pen, hot cream, BBU, dan sejenisnya. Karena efek panas yang ditimbulkan akan melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah ke sel dan jaringan tubuh akan meningkat. Nah, paling tepat diberikan adalah kompres dingin atau kompres es. Karena pada cedera, bagian tubuh yang mengalami cedera itu akan mengalami peradangan yang menimbulkan rasa nyeri. Nah, kompres es ini bisa mengurangi rasa nyeri, pembekaan, dan peradangan akibat cedera. Waktu pemberian kompres dingin adalah 10-15 menit dan maksimal 20 menit. Pemberian kompres es tersebut jangan terlalu lama karena pemberian yang terlalu lama dapat menghambat sirkulasi darah dan mengganggu proses penyembuhan cedera tersebut. Kemudian yang kedua bisa dilakukan stretching sendiri atau untuk menunjang aktivitas bisa menggunakan penyangga bahu seperti contoh. Dan cara penggunaannya untuk mengikatnya di bagian bawah jangan terlalu kencang karena akan menghambat sirkulasi darah. Pemfokusannya untuk penggunaan penyangga bahu yang praktis ini, penarikan pada bahu lengan ke bahunya. Pastikan lengan ini terangkat. Nah, seperti ini. Jadi, kalau dilihat posisi anatomi, dia akan sedikit ke atas. Kemudian untuk selanjutnya bisa menggunakan magic grab. Untuk penggunaannya seperti contoh. Pada lengan yang mengalami cedera bahunya, kita taruh ke pinggang. Nah, kemudian kita balutkan di bagian lengan atas. Kita balutkan sebanyak 2 kali.
Kemudian kita silangkan ke depan, menyilang pada bahu depan. Kita agak sedikit ditarik agar bahunya itu terangkat. Kemudian kita silangkan tepat di atas tulang yang menonjol di sini. Kemudian kita silangkan di atasnya yang penyilangan pertama tadi. Nah, seperti ini bisa kita lihat hasil dari penyilangannya tepat di bagian bahu. Kemudian selanjutnya menggunakan kinesio tapping. Ada beberapa cara dalam penggunaan kinesio tapping. Saya akan mencontohkan penggunaan yang paling praktis dan bisa dilakukan oleh semua orang. Kita tidak mencari keindahannya, tapi kita cari benarnya. Kita siapkan 4 potong kinesio tapping. Kemudian kita potong ujung-ujungnya melingkar seperti ini. Ini hasilnya. Nah, ini pemotongan ini bertujuan agar dia tidak mudah mengelupas. Nah, kemudian dari salah satu potongan tapping ini kita lipat jadi 2 begini. Kemudian kita potong sekitar 3/4. Oke, segini. Nah, untuk pemasangannya kita ambil si bagian cedera ini tegak, kemudian kita potong, kita sobek seperti ini. Nah, diusahakan bagian lem pada kinesio tapping ini jangan sampai tersentuh tangan, karena ketika dia tersentuh tangan dia akan tidak lekat lagi. Seperti ini. Di bagian tengah pada bahu kita tempel. Kemudian kita tarik, jangan tarik maksimal, tapi sekitar 60%. Tarik, kita sesuaiin ke bentuknya, bentuk dari bahu tersebut. Seperti ini. Kemudian di bagian depan pun juga sama. Kita tarik 60%. Kemudian sisain sedikit untuk tidak ditarik, hanya perlu ditempel saja. Kemudian agar bahu ini tertarik ke belakang, kita tempel dari tengah, dari sendi bagian otot rotator cuff tadi, kita tempel. Kemudian tarik ke belakang, kita tarik, menyilang di bagian skapula atau biasa dikenal entong-entong.
yang terakhir, agar bahu ini menjaga dia untuk pergerakan ke belakang, yang bagian sobek ini tadi kita taruh tepat di tengah ini, kemudian kita sobek. Nah, bagian sisi bawah kita silangkan ke depan seperti ini. Nah, depan di bawah dari tulang yang ada di sini. Kemudian yang di atas ambil di tengah ini. Nah, seperti ini. Yang bagian atas dia melintasi dari tulang ini. Nah, bisa dilihat seperti ini hasil